Shalom semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mari kita beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang bersukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita, segala pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Dan biarlah kita datang di pagi ini dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, tempat perlindungan kami, gunung batu kami, dan kota benteng kami yang teguh. Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini, membawa seluruh hidup kami Bapa. Dengan segala beban pergumulan hidup kami yakin dan percaya saat kami datang di hadapan-Mu, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami minta hadirat-Mu, penuhi tempat ini Bapa. Urapi setiap kami yang membawa acara ini, baik WL, singer, pemain musik, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan jemaat yang datang di tempat ini. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang ilahi daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di tempat ini. Kita ada di rumah Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara pagi hari ini diberkati dengan luar biasa. Apalagi ada firman Tuhan yang menguatkan kita, ada janji Tuhan yang beserta dengan kita, yang tidak pernah terlambat pertolongannya, yang selalu ada kasih setianya buat kita. Amin saudara. Amin. Kita baca bersama-sama di Ulangan 31 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Amin. Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan berjanji berjalan di depan kita. Kalau kita tidak punya yang menuntun kita bisa nabrak-nabrak saudara. Benar nggak? Ada batu kita nggak tahu, ada lubang kita nggak tahu ya. Tetapi Tuhan ada berjalan di depan kita. Bahkan Tuhan berkata akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Apapun saat ini persoalan saudara, sakit penyakit saudara, jangan khawatir, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Apapun masalah saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara gak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang membuka jalan buat kita semuanya. Amin saudara. Ada pujian yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kita pujikan bersama-sama. Amin. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu.
kuasamu tak pernah terlambat, pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depan, ada di depan kita. segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah lambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu. Sama Yesus, ada Tuhan bersama dengan kita saat ini. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Ada kelepasan yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini. Ada kemuliaan Tuhan pada dirimu saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang setia kepada kami. Kami punya
kami sembah Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saja kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan kesukaan hati kita. Yesus kami puja, amin amin, di pengakuan hati kami Tuhan. Berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami memujamu, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, mari Tuhan bertata di sini. Sembah, sembah Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Mari Tuhan bertata, mari Tuhan bertatalah di sini, mari Tuhan bertatalah di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dia sedang melihat pribadi kita masing-masing. Katakan apapun yang hendak kau katakan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Bapa. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan mulutnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hidup kami Bapa. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Praise God. Tepuk tangan semuanya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Yang pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berkatakan mujizat dinyatakan. Ladies akan, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berkatakan mujizat dinyatakan. Ladies akan, mari bangkit berdiri semuanya. Biarlah kita bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ya, berjoget bagi Dia. Haleluya. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berkatakan mujizat dinyatakan. Ladies akan, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita memuji Dia lagi, sekali lagi dengan sukacita. Tak terbayang segala perbuatan Tuhan, semuanya ajaib dan penuh dengan kuasa. Mari
Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Yesus yang selalu menolong kita. Di setiap musim, setiap waktu Dia selalu ada dan selalu setia menyertai kita. Haleluya Yesus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakini Tuhan, ku yakini
saudara sekalian, mari renungkan sejenak pujian, bait pujian yang mengatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Di awal khotbah ada ayat yang berkata, Dia akan berjalan di depan kita. Janji Tuhan memelihara kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, setia, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kalau kami datang dengan beban-beban yang berat, kami percaya pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mau singkirkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, yang mau mengalihkan setiap hati dan pikiran kami kepada hal yang seharusnya kami dengar dengan penting Tuhan. Pagi hari ini beracaralah di tengah-tengah kami semua Tuhan, sehingga tiap pujian yang kami naikkan, setiap sorak-sorai yang kami persembahkan, karena semata-mata kami meresponi Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Berkati kami semua pagi hari ini, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar hikmat yang daripada Allah, bukan hikmat manusia, sehingga kami semua diberkati, pulang dengan kemerdekaan yang daripada Allah, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, karena firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, saya kesini lagi dengan hal yang berbeda. Di mulut kita sudah ada masker. Tapi puji nama Tuhan, saya lihat sekalipun mungkin mulut tidak kelihatan senyumnya, tapi mata bisa berbicara juga. Kalau lagi senyum, lagi sedih, kita bisa lihat. Ya, puji nama Tuhan, saya ada beberapa kali dapat jadwal di sini, tapi ada berhalangan yang tabrak, dan pernah saya minta tolong ibu gembala saya, gembala senior saya, untuk datang di sini. Ya, memang puji nama Tuhan, gembala senior saya itu sudah seperti orang tua saya. Jadi beliau juga bersedia. Sebetulnya siapakah saya ya, tapi puji nama Tuhan, karena saya juga panggil mami, jadi saya terpaksa untuk minta tolong gitu, karena kalau minta tolong yang lain juga ada jadwal yang lain. Nah, puji nama Tuhan, itu juga sangat menyukakan hati saya, karena ada orang tua yang selalu ada buat kita. Amin. Ya, saya datang ke tempat ini merasakan satu sukacita karena saya bisa ada di tempat ini. Itu suatu kehormatan, karena bagi saya ketika kami bisa melayani Tuhan, kita melayani Allah yang besar, Allah yang dahsyat, itu satu kehormatan. Dan saya ada di sini, saya merasa sukacita, karena seperti biasanya saya kalau khotbah di mana-mana itu selalu saya pasti ajak anak dan istri. Karena kenapa? Kalau bicara di mimbar, yang filternya ada di sana. Kalau itu benar, pasti bilang kamu bohong, ya kan? Puji Tuhan, benar nggak? Jangan cuma bicara di mimbar kuat-kuat, praktek di rumah 0-0, ya. Ya, jadi saya berusaha istri bisa jadi filter buat saya. Pak, kayaknya ada yang salah dengan papa. Ini perlu diperbaiki, ya. Puji Tuhan, karena demikian kami bukan lagi 2 tapi 1. Puji Tuhan, amin. Ya, saya pagi hari ini akan membagikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Tapi saya waktu masuk, dibacakanlah ayat di Ulangan pasal 31 ayat 8 tadi. Nah, itu juga sesuatu yang luar biasa. Bahkan tadi saya sempat catat, karena ini mungkin jadi perenungan buat saya. Puji Tuhan, gereja ini pagi-pagi juga sudah memberkati saya. Amin. Jadi kalau ada hamba Tuhan datang, dia merasa diberkati, berarti tempat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kita datang di rumahnya Tuhan.
Waktu ibu bapak punya niatan datang ke gereja, apa sih yang ada di dalam pikiran? Oh, saya mau ketemu dengan ibu gembala. Saya mau ketemu dengan si ini. Bukankah niat kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau merasakan kasih dan anugerah Tuhan? Amin. Itu seharusnya yang kita miliki. Arti, ada dua kata dalam bahasa Inggris yang berbeda tapi memiliki arti yang sama. House dan home. Kalau house ini berbicara tentang fisiknya, tetapi berbicara home artinya suasana di dalamnya. Gereja akan berdampak menjadi berkat ketika home-nya itu dapat. Amin. Rumah kita bisa besar, rumah kita bisa mewah secara house-nya, tapi bagaimana dengan home-nya? Makanya ada yang berkata home sweet home. Wah, masuk bilang home sweet home. Berarti dia merindukan suasana yang ada di rumah. Rumah biar cuma sederhana saja, kalau feel-nya, suasananya menunjang dalam artian yang luas sekali, itu kita akan senantiasa bersuka cita. Rumah itu tempat yang dikangen-kangeni. Tapi bayangkan kalau ditanya kanannya, kamu mau kemana? Rumahmu di mana? Terus jawab, rumahku di sana. Kok kamu nggak pulang? Males pulang rumah. Mama papa begini. Dulu anak saya ini kecil ya, selalu mau ikut terus. Tapi kalau sekarang saya tanya, kamu mau di rumah aja? Ya, karena ceritanya panjang. Dia anak saya satu-satunya. Kami terus berdoa kalau bisa dapat lagi. Bahkan saya berpikir Tuhan mau kasih 3-4 juga suka saya. Mungkin ada yang tertawa ya. Tapi nama Tuhan dia anak satu-satunya kami. Ya, dari kecil dia dekat dengan saya, terus bertumbuh. Nah, setelah sekarang dia kalau di rumah lebih seneng sekali kalau di rumah. Ditanya, kamu mau ikut enggak? Ya udah, aku di rumah aja. Karena memang sekarang jumlah anak saya ditambahkan hampir sampai 20. Dengan dia 20. Jadi dia jadi home sweet home gitu ya. Feel-nya dapat dia kalau di rumah, senang sekali di rumah. Nah, ini yang kita mau belajar pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Rumah itu seharusnya menjadi sesuatu kesukaan bagi kita. Dalam artian home-nya. Memang kita suka dengan house. Memang juga ada orang bilang kalau jumlah kita banyak terus rumahnya kecil juga kadang-kala kesana ketemu kamu lagi ya. Tapi kalau kita punya rumah yang besar juga itu nggak salah. Itu menandakan Tuhan memberkati kita. Tetapi yang jauh yang perlu kita bangkitkan, yang perlu kita tingkat, yang perlu kita pelihara adalah home-nya. Suasana rumah itu sendiri. Sangat miris kan? Rumah besar tapi malas pulang rumah. Banyak hal-hal yang membuat tidak suka. Yang bapak mau pulang rumah malas ketemu istri. Istri mau pulang rumah ada ketemu lu lagi. Anak-anak merasa kalau di rumah itu, aduh ngapain aku pulang rumah, enak di luar aja. Berarti suasana di dalam rumah itu yang perlu kita ubah. Nah, pagi hari ini mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 91. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Memang nanti saya akan membaca di Mazmur 127. Tetapi ini ayat landasan saya yang saya belajar bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Kita akan nyaman sekali kalau kita yakin ada yang melindungi kita. Ini contoh yang menurut saya kadang-kala mungkin dalam tanda kutip ada salah ada benarnya. Kalau kita di jalan raya ada sesuatu masalah dengan urusan polisi, saya sedikit nyaman karena ada kakak ipar itu polisi. Tapi sebetulnya bukan itu intinya. Yang saya mau bagikan, kita merasa nyaman kalau ada yang merasa melindungi kita. Benar?
Kalau anak kita datang, dia nyaman cari orang tuanya, pasti ada tempat perlindungan. Akan senang sekali dia datang. Kalau dia lihat anak-anaknya yang lain, teman-temannya lagi belanja apa, anak itu akan datang ke kita karena dia tahu ini sumber perlindunganku. Ini tempat kalau saya datang pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Disinilah saya belajar Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan, nyaman. Nah, rumah itu harus menjadi sesuatu tempat yang nyaman. Memang di mimbar, Ibu Gembala, Bapak Gembala, orang-orang yang mementor kita akan senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu tidak saja yang mengenakan telinga kita, tetapi kadangkala itu sesuatu yang menegur kita, yang kadangkala dengan keras menghati kita. Nah, kadangkala kalau mereka menyampaikan sesuatu yang menegur dan tidak mengenakan hati kita, suasana hati kita juga tidak jadi nyaman. Ada berapa banyak di antara kita kalau ditegur akhirnya tersinggung dan gak gereja-gerejaan lagi. Saya banyak diperhadapkan dengan anak-anak muda, ada juga orang dewasa yang cuma karena satu dan lain hal akhirnya bisa keluar statement itu yang tidak mengenakan. Bahkan tiba-tiba ada di grup sesuatu, tiba-tiba orangnya keluar. Dan akhirnya kita yang ya bahasa Jawanya ya si waras ngalah dateng ngingetin, ayo kenapa? Ada apa? Oh, ternyata ada perkataan seseorang itu yang menyakitkan hatinya. Tiba-tiba keluar. Nah, Ibu Gembala, Bapak Gembala, pester-pesternya harus ngomong lagi. Nah, di rumah lah itu terjadi. Segala sesuatu itu terjadi. Tetapi kalau ketika mereka menghadapi masalah, mereka tahu datang ke rumah Tuhan. Carinya juga rumah. Coba kita berpikir sejenak. Kita punya mobil aja kita sediakan garasi, bener gak? Ada tempat. Burung kita sediakan sangkar yang bagus-bagus. Saya pernah diberkati jemaat itu lovebird ya. Wah, pertama kurang bagus, disediakan lebih bagus lagi. Karena sepasang diganti lagi sangkarnya. Bla-bla dan banyak embel-embel. Kita aja tahu, mengerti, memahami harus berbuat seperti apa. Kita menyediakan, bahkan kita bisa bangkitkan moodnya burung aja supaya dia bisa bertelur, bisa jodoh katanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya juga harus menyediakan hati, menyediakan pikiran, menyediakan rohnya supaya membangun sama-sama home-nya tadi. Amin. Rumah akan menjadi kesukaan ketika kita seluruh sidang jemaat bergandengan tangan, menciptakan feel itu, rasa kangennya di rumah. Karena ketika ada anak-anak Tuhan bersehati, sepakat, jiwa-jiwa itu akan ditambahkan. Jemaat mula-mula mereka dikenal karena betapa cinta kasih mereka itu saling dekat satu dengan yang lain. Kisah Para Rasul pasal 2 itu menceritakan banyak sekali mereka, jumlah bilangan mereka ditambahkan karena orang menyaksikan. Suasana di dalam rumah harus kita ciptakan. Bukan cuma sekedar gereja saja secara fisikly, tetapi kita gereja secara pribadi. Kita harus mencintai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita mengerti arti keselamatan yang Tuhan berikan. Gak usah mempertanyakan panjang lebar lagi. Bersyukur, nyatakan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat ada banyak hal yang Tuhan mau kita pelajari sehingga kita bisa menciptakan apa yang home tersebut. Saya sih gak terlalu banyak saya sediakan, 2 poin aja. Pagi hari ini kita akan belajar secara bersama-sama. Tuhan merindukan kita supaya kalau ketemu dengan orang
suasana home kita itu dapat. Orang Kristen seharusnya terkenal dengan apanya sih? Dengan kasih. Kasihnya. Akrabnya. Supelnya. Tapi ada banyak juga yang masuk di koran. Ada banyak juga masuk di mana-mana. Berita, TikTok, segala macam. Zaman sekarang. Gak heran juga. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang kadangkala sungguh tidak mengenakan. Di gereja kami itu kedatangan ada seorang anak muda yang punya potensi yang besar. Dia dari Jakarta dan dia banyak mengambil bagian untuk memajukan multimedia kami. Nah, di sana dia banyak juga berbicara karena dia juga pernah ada di bagian yang seharusnya saya sendiri nggak perlu ngerti, tetapi menjadi mengerti karena ada bagian-bagian orang-orang yang seharusnya tidak melakukan hal-hal tersebut diceritakan panjang lebar kepada saya dan saya bilang, wow gitu, untung saya punya firman Tuhan. Kalau kita cari manusia, kita akan jadi orang yang sangat menyedihkan. Kita ada di rumah Tuhan, yang kita cari Tuhan. Amin. Waktu ibu bapak saudara datang ke tempat ini, yang kita rindukan, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Pujian penyembahan kita itu memberikan effort kepada kita, memberikan semangat untuk kita menemukan Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu bisa ditemui di mana saja. Amin. Mau di kamar mandi, mau di kamar tidur, lagi tiduran, lagi nyetir mobil, lagi nyetir motor, di mana saja Tuhan itu bisa ditemui. Tetapi kadangkala manusia itu membutuhkan seperti emosi, membutuhkan suasana supaya dikondisikan untuk bisa menyembah Tuhan. Mari bangun suasana. Pagi hari ini sama dengan saya merasa diberkati. Begitu masuk langsung dapat ayat, Tuhan berjalan di depan. Ya aku ingat kalau ke gereja sini, di tempat ini sering dibekali dengan ayat lebih awal. Dan itu jujur banyak memberkati. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan sudah diberkati baru pertama kali datang. Ingat, itu tergantung bagaimana kita memandang dan melihat dan memposisikan diri kita mau menerima apa enggak. Kalau kita tergantung pemimpin pujian dan kita merasakan sukacita, halo, kita lagi bermasalah. Saya juga nggak bilang salah, tapi kita juga harus membangun hati kita, sikap hati kita, atmosfer dalam hidup kita, sehingga kita dapat memperoleh sesuatu ketika kita datang di rumah Tuhan. Ya saya juga nggak mau bilang kalau gitu pemimpin pujian biasa-biasa aja. Bukan itu maksud saya. Saya diberkati dengan tim pemain musik, ya. Sampai tadi saya duduk, saya tunggu kapan suruh berdiri, karena pujiannya itu sudah mendorong, karena beatnya itu, drumnya udah mendorong kita untuk bangkit dan melompat. Ya saya tahan saja, nanti ada waktunya. Saya lihat istri juga lihat saya, rasanya mau berdiri ya, karena kadang-kala saya memposisikan diri sebagai youth pastornya kan, istilahnya kepala buat anak-anak remaja dan kaum mudanya, jadi nggak tahan udah mau berdiri. Kadang-kala kalau dengan anak-anak itu tiba-tiba udah ada yang lari ke depan, lompat-lompat senang. Nah, di gereja kami ada juga pelompatan jumlah kaum mudanya. Justru di pandemi jumlah kami bisa sampai 150, padahal gerejanya kalau pandemi nggak boleh masuk segitu. Jadi pernah juga pindah-pindah cari tempat yang lain supaya bisa menampung. Jadi atmosfer itu suka ke bawah, apalagi pujian tadi itu beatnya kan main ya, jadi rasanya di kursi itu sudah mau lompat aja. Tapi ya kembali lagi, itu pilihan kita, bukan karena kita usianya juga udah tua. Ada banyak orang yang akan terus memuji memuliakan Tuhan. Memang memuji Tuhan itu dengan gaya style kita saja. Amen. Yang paling penting adalah atmosfer hati kita. Amin. Amin. Atmosfer hati kita. Kita datang itu udah memposisikan, sudah mesti disetting.
Tuhan, aku mau mencari Tuhan, saya mau diberkati, saya mau dipenuhi dengan urapan dan kasih Tuhan. Saya pulang supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai datang ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, pulang di rumah juga jadi seperti orang yang marah-marah di rumah. Kalau kita datang, kita setel pikiran kita, sampai di rumah jangan dirubah setelannya terus, supaya kita on fire terus menyampaikan. Memang pada kenyataan tidak mudah. Ya Pak Pendeta cuma ngomong, di rumah itu tuntutannya banyak. Saya dengan istri ada 3 tahun untuk beradaptasi dengan anak yang dipercayakan Tuhan 1, sekarang jadi 20. Itu sesuatu proses yang besar bagi kami untuk bagaimana. Tetapi itulah kesukaan di dalam Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan sumber segala sesuatu. Itulah yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Bahkan akhir-akhir ini kan sudah mulai sekolah ya, kami tinggal lihat-lihatan, iya ya, anak-anak udah gak ada sepi lagi. You and me saja di sini. Kita pacaran lagi. Oke, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan. Saya senang sekali di sini, jadi mau masuk terus, masih suka berbagi. Mari jaga feel-nya, karena suasana hati itu menentukan apakah firman itu masuk apa enggak. Ada istilah orang bilang moody ya, kalau lagi moodnya enak, firman Tuhannya enak. Kalau hamba Tuhannya lucu-lucu ya, nanti firman Tuhannya masuk. Tunggu dulu, ada yang salah dengan kita. Firman Tuhan bukan karena orangnya lucu yang membagikan, walaupun itu penting. Tetapi ingat, firman Tuhan juga harus kita. Kadang-kala di pikiran ini terbentuk tembok, membentuk atmosfer untuk olah firman Tuhan. Kita harus paksakan, karena kadang-kala kita hidup di masa lalu kita. Firman Tuhan itu gak bisa bertumbuh, karena di pikiran aja udah ditolak-tolak. Gak cocok firman ini. Ini bukan buat saya, buat tetangga saya. Mari bangun atmosfer kerajaan sorga yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita pulang, rumah kita dipenuhi dengan suasana Tuhan. Amin. Saya bacakan ayat 3-8 ya. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat ini mengajarkan kita bahwa di dalam kehidupan kita di rumah itu akan ada banyak halangan-halangan yang akan membuat kita itu ketakutan, khawatir. Apalagi COVID yang begitu mengerikan, orang-orang yang kita kasih, teman-teman dekat kita yang masih muda, itu belum lama telepon WhatsApp dengan saya, tiba-tiba udah nggak ada. Ada orang yang masuk akal, itu orang olahraganya kuat, sehat, bugar, suasana di rumah nggak ada, tiba-tiba karena COVID hilang, berangkat ketemu dengan Bapa di sorga. Ada orang yang kita lagi gumuli berdoa Tuhan supaya dia percaya Tuhan, tiba-tiba udah enggak. Waduh, tinggal dapat kabar aja. Surabaya begitu mencekam. Apalagi saya di Lebak, Kenjeran itu, waduh, ambulansnya sedikit-sedikit bunyi-bunyi. Waduh, ada nggak sampai 5 menit itu udah ambulansnya udah seliwiran kayak setrika. Dari kanan, dari kiri, semua bunyi. Ketakutan itu mencekam. Bahkan Surabaya terkenal dengan warna apanya? Merah marunnya ya. Saking terlalu banyak. Yang lain sudah bagus-bagus, sudah turun, kita masih naik terus di Surabaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di ayatnya yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saya tidak lagi membicarakan tentang bahwa Tuhan membalas kepada orang-orang fasik, tetapi intinya kita itu tinggal duduk dan menonton perlindungan datangnya daripada Tuhan.
Tetapi ingat, yang perlu kita bangun adalah atmosfer hati kita. Suasana hati kita yang berdampak dimulai dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita sendiri. Kalau ini sudah bisa kita menangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hidup ini, kita akan menjadi orang-orang yang akan berkata, sungguh Tuhan, Engkau tempat perlindunganku. Ada banyak sekali ibu bapak saudara sekalian yang tidak akan membuat kita berbahagia. Contoh kami saja ada di Banti, itu bergumul tentang surat yang sementara diperbarui. Ada orang-orang yang belum percaya Tuhan itu setuju, tetapi ada yang di dalam Tuhan malah nggak setuju. Padahal itu untuk sosial. Tapi karena kenapa? Tinggal dalam masa lalu yang kelam. Tinggal di dalam kepahitan. Jadi begitu minta tanda tangan nggak setuju. Tapi kami bawa di dalam doa. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami bilang kami tidak terhalangi dengan satu dua orang yang tidak setuju. Kami punya Tuhan tempat perlindungan. Kami terus berbuat baik. Kami terus melakukan saja apa yang bisa membangkitkan suasana hati kami, supaya kami pun melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami tinggal menonton saja nanti Tuhan yang bekerja. Minta ini dituruti, dilakukan. Bahkan istri dengan anak-anak buat onde-onde, buat kue, dan kita bagi-bagi. Kerja bakti anak-anak kita kerja, ada sekian banyak anak, kita kerja bakti, hampir separuh gang itu kita kerja bakti. Supaya kita bisa berdampak. Padahal ada anak-anak yang bilang, ngapain sih? Gini, namanya macam. Tapi saya bilang, itu harus dimulai dari papi dulu. Kalau saya punya sikap hati yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, rumah ini akan memenuhi atmosfer yang benar. Jadi mereka pun mengerti. Ketika ada yang gak setuju, kita bilang doakan, hujani dengan doa. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana berdoa. Dan kita sering bilang, tolong jangan ribut-ribut ya. Ternyata ada yang gak setuju. Jadi anak-anak pun bisa diarahkan. Dan kita yang membangkitkan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak akan bertumbuh, ibu bapak saudara sekalian. Kondisi keuangan kita, kondisi rumah kita, tetangga kita, saudara kita, apa saja. Kalau suasana hati kita tidak dibangun, kita akan menjadi orang yang seperti ayat 3-8 mengatakan, ya ada penyakit lah, ada kekhawatiran lah, ada hal-hal yang di luar. Loh, kok begini lagi tadi? Di jalan ketemu ini, gini-gini. Saya pernah sendiri mengalami, melihat sendiri. Bagaimana di jalan itu, suami istri itu bisa tarik-tarikan dan segala macam. Begitu ditanya, oh itu suami istri, jadi orang lain juga nggak bisa ikut campur. Jadi udah dibiarin aja, akhirnya selesai sendiri. Satu buka helm, lempar helm, ambil itu helmnya diambil ulang. Karena mesti naik motor. Ya karena kenapa ya, suasana hati di rumah. Bayangkan kalau di jalan bisa rame, bagaimana di rumah? Ya kita mungkin tertawa, tetapi mari kita bangun suasana itu. Karena saya percaya ketika kita di rumah punya suasana yang demikian indah, karena Tuhan adalah tempat perlindunganku, kita datang ke gereja, itu akan membawa warna yang baru. Saudara kita yang ada di kanan kiri kita diberkati, karena kita ada orang yang memberkati hidupnya. Atmosfer itu bisa dibaca orang, sekalipun mulutnya ditutup dengan masker, tetapi saya bisa lihat cara orang memandangnya. Oh, orangnya lagi sikap hatinya baik. Oh, amin Pak Pendeta. Kita di sungai kehidupan itu kadangkala saya suruh, buka masker biar lihat kanan kiri itu. Sebentar aja, senyummu mana? Masih senyum apa? Gimana itu? Jangan-jangan mulutnya belok kanan kiri ya.
saya bercanda demikian. Mari ibu bapak saudara sekalian, bangun suasana itu. Sekalipun sakit penyakit datang, sekalipun itu COVID yang sekarang sudah nggak ada, saya bilang sudah nggak ada. Walaupun kemarin kita berdoa ya di 2 rantai, gereja kami ada 2 rantai, ada informasi masih ada saudara dari yang ada di ruang Zoom itu yang masih kena Omikron positif. Saya masih tertawa-tertawa ya, masih ada juga ya, tapi terbukti masih ada positif yang memang tinggalnya di Jakarta. Dan gejala-gejalanya apa? Dia cuma batuk aja, tapi begitu dites katanya Omikron. Saya sih tertawa-tertawa aja. Ya bukan meremehkan, tetapi itulah. Kalau kita di dalam Tuhan, iman kita harus bangkit. Amin? Bangkitlah. Nah, saya masuk ke poin yang pertama. Baru poin pertama ya. Ayat yang 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mau membangun suasana hati kita yang terus bisa connect dengan Tuhan, hati kita itu terus bersukaria di dalam situasi dan kondisi yang sekarang tidak menentu, bahkan mungkin di luar itu tidak mendukung kita. Kata firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat itu seperti apa? Artinya apa? Artinya, kalau orang ada bilang, perangko mungkin sekarang sudah nggak lagi ya, surat sudah jarang mungkin. Walaupun kami minggu lalu ada dapat surat dari saudara di dalam Tuhan dari Kediri, ya karena kirim mungkin nggak bisa bentuknya memang harus dalam bentuk surat, jadi datang juga. Saya juga geleng-geleng ya, zaman sekarang masih ada juga pakai surat, tapi oke lah. Kalau kita ingat perangko, itu namanya mesti dilekatkan dengan kertasnya, benar kan? Amplopnya. Itu namanya lengket. Kalau nggak ada itu juga, suratnya itu nggak bisa dikirim. Saya pakai ilustrasi ini untuk kita memahami bahwa yang namanya melekat itu harus lihat amplop, ya lihat perangkonya. Setuju? Contoh lain yang firman Tuhan katakan yang namanya melekat, itu pada pokok anggur. Jadi artinya melekat itu ya lihat kamu, ya lihat saya gitu. Jadi kalau gambaran di keluarga, anak-anak lihat istri saya, juga lihat saya. Keputusan yang kami buat mutlak itu berlaku untuk semua. Kalau salah ada hukumannya, tulis ayat. Ya memang kalau tulis ayat 1 sih gampang. Kalau 1 pasal 25 kali itu ada 1000 ayat. Tinggal lihat aja tingkatnya, apa kesalahannya. Saya karena kebingungan nyari hukumannya gimana ya. Kalau anak saya sendiri kadang masih tak cubit, masih tak sentil ya. Tapi kalau anak orang bagaimana mempertanggungjawabkan? Tuhan kasih hikmat sama saya. Bagaimana ya? Dilarang masih nggak bisa, diperingatkan masih ada yang melanggar, malah dibuat ada yang salah. Yang namanya anak-anak ya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Oh iya, baca Alkitab kan? Nanti waktu bermainnya diganti baca Alkitab. Oh iya, kalau gitu siapa yang naik ke lantai 3 yang nggak boleh, ada areal yang nggak boleh ke sana, saya tulis ayat. Tapi selama ini belum ada yang tulis ayat gara-gara naik ke atas. Ada salahnya yang lain. Dan pernah saya bikin juga, kalau sudah pernah berbuat kesalahan yang sama, diulangi lagi, ayatnya dilipat 2 kali. Jadi dia bisa seminggu tuh cuma tulis ayat tuh. Kalah pendeta. Iya, karena 1 pasal kalau dia ada 23 atau 33 dikali 25. Bayangkan ibu bapak, saudara sekalian. Tapi kesukaan saya apa? Tidak apa-apa, tangannya mungkin tidak akan rusak kan. Tangannya pasti lebih lancar menulis. Dia baca Alkitab berulang. Anak saya ini baru sekali dia tulis ayat juga. Ya, gimana Jo? Saya tulis ayat karena ya melanggar satu peraturan yang ditetapkan. Ya anak-anak sekarang kan suka terjebak dengan handphone. Handphone itu waduh, kalau kadang nggak ada waktu buat yang lain, buatnya cuma handphone. Padahal di rumah juga kami sudah batasi, jam sekian handphone dikumpul, jam sekian diambil. Ini harus dikerjakan, jangan dulu main. Ada yang main.
tergoda untuk main. Bahkan di tempat kami itu peraturannya, kalau anak masih SD nggak akan pegang handphone. Anak SMA yang baru boleh pegang handphone. Kami atur supaya mereka itu memiliki suasana surgawi. Saya pun Tuhan kasih hikmat itu pertama berpikir bisa nggak ya dilakukan. Tapi semakin saya lihat anak itu bisa mengerjakan, sepanjang seminggu, ada yang 2 minggu itu waktu pulang sekolah online nulis. Dia sampai sore ini jadi kesukaan saya. Berubah, banyak yang berubah. Karena yang didapat apa? Firman Tuhan, melekat dengan firman. Walaupun mungkin tuh tujuannya jahat ya kan, kalau anak-anak, waduh tulis ayat lagi, ya kan. Tapi yang mereka baca adalah firman Tuhan. Pikiran mereka itu melekat dengan firman Tuhan. Hati mereka melekat dengan ayat-ayat yang ada. Walaupun yang berubah itu memang sikap hati mereka. Tetapi kalau itu dibiasakan ya, saya juga nggak mendoakan mereka untuk dihukum. Tetapi mari kita belajar sama-sama. Hati yang melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Penyakit sampar itu akan lewat. Karena janji firman Tuhan yang kita pegang teguh. Bukankah firman Tuhan ini adalah surat cinta Tuhan? Melekatlah kepada Tuhan. Artinya apa? Baca firman Tuhan. Gampang apa susah? Susah-susah gampang jawabannya. Saya agak tergelitik kalau ada orang yang, karena memang ada yang ngomong, saya pastor kalau baca Alkitab kadang malah ngantuk. Saya bilang, ini yang salah Alkitabnya apa orangnya ya? Saya bilang gini, kamu kalau baca kapan sih? Oh iya mak, bacanya kalau udah selesai aktivitas semua. Saya bilang coba dibalik. Begitu kau bangun, bacalah firman Tuhan. Supaya jadi gak ngantuk kan. Tapi kalau misalnya udah pulang dari kerjaan, sudah ikut ibadah, doa malam misalnya, ada kegiatan youth misalnya, terus sisa-sisa waktu baru mau baca firman Tuhan, ya udah aminnya ada di atas Alkitab nanti. Sudah nggak baca Alkitabnya. Kami di Sungai Kehidupan ada doa itu 24 jam. Jadi itu bergantian terus lewat Zoom. Kami terdapat bagian saya dengan istri 2 jam. Jadi dari jam 10 sampai jam 11, lanjut jam 11 sampai jam 12. Ya kalau memang kita mau ambil waktu itu, ya kita harus prepare juga, segala sesuatu mesti selesai. Kita juga mesti harus WPD. Kalaupun enggak, ya saya berkomitmen ya tetap terus. Sampai hari ini saya akan share WPD saya, selesai saya doa. Jadi selesainya itu kirim. Karena kami sebagai hamba Tuhan di tempat kami itu harus berakuntabilitas dalam membaca firman Tuhan. Jadi kami mesti share ke grup pemimpin atau orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin yang ada di gereja untuk share. Jadi jam 1, jam 2 saya mesti kirim WPD saya, waktu pribadi saya dengan Tuhan. Karena kenapa? Saya mau melekat dengan Tuhan. Saya mau membangun suasana itu. Suasana itu harus kita yang ciptakan. Karena sekeliling kita tidak akan menunjang kita, bahkan akan menggerogoti kita, menghalangi kita. Dan lebih lagi, iblis itu senang untuk kibas-kibas kita. Sekali nggak baca, aduh males, besok lagi. Mas iblis bilang, iya nggak apa-apa, besok lagi. Akhirnya barusan, udah seminggu nggak baca Alkitab. Baru tinggal mau ke gereja, baru sabu-sabu, iya ya. Alkitab pun ternyata belum saya buka, saya belum baca. Ya walaupun sekarang sih ada Alkitab elektronik ya, nggak perlu Alkitab, bawa aja handphone pun juga bisa. Saya sih memang juga banyak di handphone, tapi paling nggak mari kita membiasakan untuk kita membaca firman Tuhan. Karena yang namanya melekat, kita harus nempel. Nah caranya menempel dengan caranya apa? Kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Baca firman Tuhan, sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Istri saya ini suka sekali nulis ayat dan ditempel di kamar mandi, di WC, di kaca rias itu dikasih itu. Pokoknya buat temen udah ada ayat-ayat di situ. Ditempeli semua. Supaya kalau duduk pun, oh iya ada ayat. Ya puji nama Tuhan. Saya bukan tipe kayak gitu juga, tapi saya ketolong dengan istri. Karena apa? Kita sendiri yang harus mengubah gaya kita sehingga kita menjadi orang yang melekat dengan Tuhan.
Mungkin gaya dan style ibu ya sendiri-sendiri. Tetapi intinya mari kita melekat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat membangun atmosfer itu. Suasana hati kita itu akan terus senantiasa dibangkitkan. Supaya kita akan terkonek dengan Tuhan. Satu kebahagiaan ketika kita mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita, orang saudara kita. Saya bangga ya, karena saya punya kesempatan untuk ngajar anak saya. Saya pelatih futsal juga, dia juga saya ngelatih. Nah, satu peristiwa, dia mau ikut lomba AAFI itu, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia gitu. Nah, dia di kelompok usia 12 waktu itu. Saya ngantar dia, tapi saya nggak bisa sampai selesai hari Minggu, karena saya mesti khotbah di ibadah 3. Nah, ibadah kami itu jam 4. Jadi dia pertandingan itu kurang lebih jam 3 mulai dan selesai bisa sampai jam 6 karena ada babak-babak masuk 4 besar waktu itu. Nah, babak pertama waktu perebutan masuk ke final itu saya sempat nonton. Tapi habis itu saya pamitan, dia menang. Memang menangnya dramatis juga, cukup besar ya poinnya. 13-3. Oke, saya pulang. Nah, tapi pagi-pagi sebelum pertandingan itu saya bilang begini sama anak saya. Ingat, kamu harus dahulukan Tuhan. Dia bilang, aku online aja. Oh enggak, saya bilang enggak. Datang cari Tuhan. Dia bilang, kan mainnya jam segini. Kan duluan ibadah. Jadi dia mau ngomong apa, saya langsung nimpalin enggak. Jadi akhirnya dia pergilah ibadah dengan kami pagi. Selesai ibadah pertama itu ikut sekolah minggu dia. Dan saya antar dia ke Mangga 2. Nah, pertandingan berikutnya saya nggak bisa hadir. Jadi saya tinggal, saya sampai bilang sama orang tua yang lain, saya titip anak saya ya. Karena saya mesti ada pelayanan. Saya nggak bilang saya khotbah. Saya ada pelayanan, jadi saya langsung tinggalkan dia dengan rekan-rekannya. Dan saya titip bicara sama orang tua, tolong antarkan aja. Oke, ada yang bersedia. Nah, di tengah-tengah seperti saya khotbah gini, itu jam pertandingannya. Nah, bertepatan ilustrasi yang saya pakai juga sama, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saya bagikan juga, saya bilang, saat ini anak saya ini lagi bertanding. Tapi saya ajarkan dia untuk cari Tuhan lebih dahulu. Karena ada banyak sekali yang dia sadari ketika kami bermain futsal di tingkat sekolah, itu dia sendiri dengan sadar dan dengan pertolongan Tuhan, ada pertandingan-pertandingan yang menentukan itu bukan karena timnya hebat, itu draw, tiba-tiba ada bola blunder dan tiba-tiba masuk ke gawangnya lawan. Dan mereka menyadari ini karena pertolongan Tuhan. Karena kalau adu penalti sama-sama, timnya kalah. Menang kiper tapi kalah penendang juga itu berbahaya. Saya sebagai pelatih sudah bilang, aduh, kali ini nggak boleh loh kalau draw itu adu penalti. Pasti kalah, penendangnya bagus-bagus, besar-besar, bisa keras-keras, kiper kita berbahaya. Dan kita banyak berdoa. Ya, waktu itu saya ingat juga waktu yang di SNA itu yang kita lawan saudara sepupu kita, anak-anak. Mereka mengintimidasi dengan yel-yel mereka yang keras-keras. Anak-anak saya kumpulkan, kita nyanyi sorak-sorainya firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan, ayo maju. Nah, itu menang. Ada banyak mujizat itu terjadi demikian. Nah, waktu kemarin itu belum lama, ada sekitar bulan lalu ya, waktu saya khotbah itu anak lagi bertanya. Saya bilang ke sidang jemaat, saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya anak saya menang. Itu otomatis aja keluar. Karena saya bilang kamu harus melekat, andalkan Tuhan. Banyak peristiwa dalam hidup pertandinganmu, Tuhan tolong kamu. Dan beneran di babak final ternyata mereka ketemu dengan tim yang memang hebat juga. Mereka pertama menang, terus ketinggalan lagi. Skornya yang tadinya 6-5, tim yang sebelah itu duluan 5. Jadi mereka bisa nyamain skor jadi 5-5 dan di menit-menit terakhir bisa jadi 6-5. Nah, waktu itu saya bilang anak saya menang, belum selesai ibadah, baru saya ke belakang, saya ambil handphone di tas, sudah ada kabar di situ timnya menang. Itu yang saya merasakan sendiri. Bagaimana kalau kami mengajarkan anak-anak kita itu lekat dengan Tuhan. Kita sendiri akan dipertontonkan oleh Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, engkau akan hanya menonton. Bagaimana kalau kamu tinggal melekat dengan Tuhan. Ada suatu ada yang pede di sini untuk mengatakan Tuhan tolong.
Saya waktu berdiri di mimbar itu pede-pede aja ngomong, anak saya Tuhan tolong karena saya ngajarkan hari ini nilai-nilai dalam hidupnya. Kamu harus melekat dengan Tuhan. Tuhan kok dibawa di futsal sih? Enggak. Artinya apa? Di dalam segala aspek kehidupan kita harus melekat dengan Tuhan. Bukan cuma karena urusan gereja aja kita panggil Tuhan. Urusan kerja kita pun kita harus libatkan Tuhan. Urusan kita dengan tetangga kita melekat dengan Tuhan. Tuhan tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita mau bangun atmosfer itu, catatan yang perlu kita catat, kita harus melekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan senantiasa merindukan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Di tempat yang sama saya bilang kami sama Mbak Tuhan harus baca Alkitab itu minim 3 pasal. Tuntutan organisasi juga demikian. Untuk GSJ maju sebagai hamba Tuhan itu wajib berdoa 1 jam, baca Alkitab itu 3 pasal. Kalau itu kita bagikan ke jemaat, kita juga nggak akan omong kosong namanya. Jadi kami ditarik begitu rupa supaya kami membaca firman Tuhan. Banyak yang kami baca, tapi setiap hari Tuhan selalu memperbarui komitmen kita. Alkitab ini udah berapa kali bolak-balik dibaca, tapi begitu baca lagi sesuatu yang baru yang Tuhan ingatkan. Karena kenapa? Di dalam kita menghadapi kehidupan ini ada peristiwa-peristiwa yang berbeda. Setiap hari itu urusannya berbeda, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Baru tadi malam juga saya mempraktikkan sesuatu yang menurut saya, Tuhan ini kalau bukan dari Tuhan nggak akan bisa. Ada teman yang perlu bantuan, ada gembala ingetin, oh ini ada perlu. Belum lama tiba-tiba ada bunyi di handphone itu. Jangan ya itu jawaban doa yang perlu kita kasih. Itulah Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, hati itu Tuhan udah kasih tahu ini loh. Bahkan waktu pandang-pandang, terus apa yang mau dikasih? Nggak ada Tuhan. Belum selesai ngomongnya, bergumul secara keuangan, Tuhan bagaimana ini ya? Gini ya nggak enak, mau begitu nggak enak. Tapi kalau nggak ada apa, Tuhan aja yang menyediakan. Belum lama selesai ngomong, udah masuk di SMS. Oh iya, ya udah saya bilang, ini yang berarti yang perlu kita tabulkan. Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan ketika kita melekat dengan Tuhan. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu. Kalau cuma tentang urusan sakit hati, terlebih mudah kalau kita membangun atmosfer dalam hati kita. Karena kita berkomitmen untuk melekat dengan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, poin yang terakhir, ada terdapat di dalam ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Artinya apa? Berseru. Artinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak lain lagi. Kita harus punya kerinduan yang memiliki hati yang bergairah untuk berdoa dengan Tuhan. Doa itu kita tahu sendiri. Nafas hidup orang percaya. Keras sekali kita. Artinya ini udah otomatis aja muncul. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tapi benarkah kita adalah orang yang suka berdoa? Apakah waktu-waktu kita pergunakan untuk berdoa? Ya saya bangga, bersyukur saya ada di bawah pementoran Bapak dan Ibu Gembala saya. Karena kenapa? Di gereja kami hari-hari ini bahkan bulan depan, 2 bulan lagi kami mau melonsing gereja 24 jam berdoa. Dan ini sementara kami lakukan, kami masih mencari ada jam-jam tertentu yang memang sulit ada pemimpin yang berdoa. Tapi kami sudah lakukan ini dari waktu pencurahan Roh Kudus yang 10 hari itu, dan kami lanjut sampai hari ini. Zoom itu jalan terus. Jalan terus, 24 nggak ditutup-tutup. Ada orang berdoa, dilanjutkan yang lain. Kita lakukan, dan semakin lama semakin baik. Memang ada jam-jam tertentu itu yang masih sulit ya. Makanya kami berusaha 2 bulan ke depan ini, begitu nanti kita mau launching, supaya siapa saja masuk di jam-jam tertentu itu sudah ada orang yang memimpin Anda untuk berdoa. Kita mau jemaat itu terkonek.
Ya, tapi semua itu karena latihan. Kalau nggak terbiasa, baru masuk 5 menit sudah ketiduran di Zoom. Apalagi ada jam-jam yang sulit ya. Seperti kami jam 10, 11, 11, 12. Ada ibu bapak saudara sekalian yang masuk di jam 1 ke jam 2. Ada yang masuk jam 2, jam 3, 3 ke 4. Saya pernah ya masuk jam 10 ke 11. Saya komitmen pertama jam 10, 11, 5, 6. Tapi di praktiknya kesulitan, bukan karena nggak bisa bangun pagi. Karena kami anaknya banyak mempersiapkan di jam 5 ke 6 itu Zoom-nya sampai saya bawa keluar. Karena anak-anak tuh perlu tanya, Pak ini buat apa ini? Jadi saya bilang, Pak kayaknya nggak cocok ya. Evaluasi lah kita, kayaknya mesti pindah jam. Kalau begini kita mau berdoa tapi nanti aturan urusan di dapur itu berabe semua. Akhirnya pindah lagi, kami suami istri jam 4, jam 5. Tapi barusan tidur jam selesai doa jam 10 ke 11, kan itu baru prepare lagi ya, paling jam 12 baru tidur. Jam 4 udah harus bangun. Ya bisa, tapi habis itu juga sempoyongan itu. Karena masih panjang lagi sepanjang hari. Akhirnya saya atur, ya udah kalau gitu kayaknya kita coba 10, 11, 11, 12. Dan ternyata jadi efektif. Jadi bukan soal kapan kita berdoa waktunya, tapi bagaimana kita mengefektifkan semua sehingga kita punya waktu berdoa dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak pernah berbicara dengan Tuhan, kita tidak pernah mau buka hati kita tentang Tuhan berbicara, akan ada banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Coba bayangkan, di dalam rumah ibu bapak saudara sekalian, ketemu sama istri atau anak, nggak ngomongan. Apa yang terjadi? Masuk, ya ada bukur sendiri. Ya pokoknya ada orangnya, tapi seperti nggak ada orang. Nggak pernah ngomong-ngomongan. Waduh, lama-lama ada ember melayang ini kan kalau begitu. Bisa baku salah semua. Orang lalu bilang, ini baku salah. Ini sudah ada urusan yang perlu diselesaikan kalau begini. Nah sama dengan Tuhan, kita cuma datang kalau kita butuh saja. Kita juga nggak suka anak kita datang cuma Pak, habis itu udah nggak ada. Dengan Tuhan kita harus berkomunikasi, membangun manusia roh kita. Tuhan berbicara kepada kita. Caranya gimana? Memang Bapak Pendeta gimana Tuhan itu berbicara? Kadang itu seperti ditaruh aja di hati itu. Tapi yang paling penting Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Makanya poin pertama, melekat dengan Tuhan itu harus di depan. Baca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi ada juga yang namanya kesan yang Tuhan tinggalkan dalam hati kita, yang kita kadang tidak bisa diterjemahkan. Oh iya, seperti ada feel kita yang Tuhan kasih, oh ini, tiba-tiba itu nongol di sini. Oh iya, ini yang harus aku lakukan. Sama yang saya rasakan waktu saya mau menghukum anak saya. Waduh, ini gimana dipukul? Saya bisa urusan ini dengan yayasan, kan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih kesan, oh iya ada anak baca Alkitab, oh iya, sudah itu aja hukumannya. Dan itu menjadi satu kesukaan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Ada banyak yang mungkin kalau saya kasih kesempatan akan berdiri sebagai anak Tuhan dan berkata, karena saya berdoa, ini yang terjadi. Saya berdoa, ini yang terjadi. Anak saya ini ada karena juga hasil doa. Istri waktu sakit perutnya dipijit ya, terus bidannya bilang begini, bagaimana ngomongnya sinis banget, bagaimana mau punya anak, mau ada kista, langsung ini besar sekali. Istri pulang hari apa waktu itu? Hari Sabtu dikasih tahu, kami ambil doa puasa, berdoa. Pergi USG, memang dokter bilang, oh ya ini ada semacam gelembung lah, apalah, kayak nggak ngurus, kita bawa dalam doa. Hari Rabunya kami tes lagi ulang, nggak ada lagi gelembungnya, dan dimakan airnya. Tuhan itu luar biasa. Berdoa. Saya dari nggak punya rumah, saya berdoa. Tuhan sediakan rumah. Ada urusan rumah juga karena kami nyicil rumah itu in-house ya, jadi bayar ke pemiliknya. Tiba-tiba ada orang juga datang, ya mungkin leasing bank itu bilang, ibu ini cuma ngontrak ya di sini. Saya telepon istri ke rumah, ke kantor. Pak ini ada orang bilang itu cuma ngontrak, katanya rumah ini mau dimasukin mana? Ke bank. Kaget juga, saya bilang jangan tanda tangan apa-apa, kasih tunjuk aja nota-nota kita. Ternyata yang punya rumah itu memasukkan sertifikat tanah itu ke bank.
Kami langsung konsultasi dengan notaris tempat kami bikin perjanjian. Notaris juga cuma bilang begini, kalau bank itu terima secara hukum kamu kalah. Hah? Notaris aja bisa cuci tangan kan gitu. Terus gimana? Ya tergantung ibunya, kalau dia mau ganti tempat lain kamu boleh. Wah, saya bilang saya nggak mau. Kami berdoa juga. Ada titik temu, malah Tuhan luar biasa. Rumah itu saya nego dengan ibunya, ya udah kami jual aja, nanti sisanya itu kami bayar ke ibu. Malah kami diberkati dengan ukuran rumah yang lebih besar ada di Rungkut, dan kami bisa ada uang modal DP buat mobil. Tuhan itu dahsyat ketika kita berdoa. Kita melekat dengan Tuhan, kita setia di dalam doa-doa kita. Percayalah, kalau Tuhan mati buat kita, apa yang tidak Tuhan kerjakan? Tapi poin utama, mari kita melekat dengan Tuhan. Kita harus berdoa, harus membangun jam-jam doa kita dengan Tuhan. Bahkan di Sungai Kehidupan itu ada namanya doa 5 jari. Berdoa buat jiwa-jiwa. Supaya kenapa kok pakai 5 jari? Biar selalu kita berhubungan dengan jari kan. Masa juga lihat jari kita. Ya itu salah satu cara aja untuk mempermudah. Mari kita membiasakan bangun atmosfer atau buat strategi dalam hidup kita supaya kita punya gaya yang berdoa. Itu harus dibangun. Gak bisa, Bu Pendeta, saya titip doa ya. Itu gak ada yang salah. Tapi mari kita sendiri menjadi orang yang berdoa. Orang lain lu suruh doa, lu gak doa gimana? Lucu ya, kita suruh titip orang berdoa, kita gak berdoa. Saya suka bilang begini sama anak-anak yang saya pimpin. Pastor bisa gak bantu dalam? Oke, saya berdoa buat kamu. Berdoakah kamu? Dia bilang gitu. Iya, saya mau berdoa. Kalau gitu kita sama-sama berdoa. Kalau saya berdoa, kamu pun harus berdoa. Karena ingat, ketika kita berdoa, kitanya yang diubahkan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita yang diubahkan. Contoh, kalau kami berdoa buat tetangga kami yang gak mau tanda tangan itu, kan sikap hati kita yang diubahkan. Tuhan berkati, Tuhan jamah hidupnya. Segala roh yang tidak pernah dalam namanya. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Ya udah dong, kamu memberkati orangnya. Pisang yang kami tanam ya duluan dia dikasih satu sisirnya buat sebelah. Kalau lagi buat kue, istri bawa suruh anak-anak kasih. Ya walaupun dia nggak mau izin, bukan soal itu. Kitanya yang diubahkan ketika kita berdoa. Jadi kalau kita punya sakit hati dengan saudara kita, berdoa artinya dengan Tuhan ubahkan dia, ubah. Tuhan mau ubah kita supaya sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga atmosfer rumah itu menjadi suasana yang luar biasa. Karena kita melekat dengan Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita yang diubahkan lebih dahulu. Kita yang pasti diubahkan lebih dahulu. Kalau Tuhan kita berdoa, Tuhan berkati suku-suku yang terpencil. Tuhan, kalau di gereja kami ada yang namanya Halmahera Utara, namanya suku Togotil. Saya berdoa, Tuhan berkati suku Togotil. Saya 2 kali pergi ke sana. Kalau pergi ke sana itu mesti sedia uang besar untuk transportnya. Karena laut, darat, udara itu kita mesti lewati. Dari sini naik pesawat sampai di sana, lewat darat, lewat laut, naik speedboat itu Sofifi, ada satu dari Ternate ke Sofifi itu 1,5 jam hampiran. Itu kecepatannya tinggi, terus dari situ lagi naik mobil 7-8 jam sampai ke suku pedalaman. Di sana ya orangnya, anaknya itu dibikin para-para seperti panggangan ikan itu ya. Terus taruh di situ api kecil, terus mereka tinggal cari buat hidup mereka. Masih pindah-pindah orang suku Togotil itu. Saya berdoa buat berkati gereja supaya bisa supply. Ya akhirnya saya juga pergi 2 kali ke sana. Karena kenapa? Ketika kita berdoa, kitanya yang diubahkan Tuhan. Kita sendiri yang dipakai Tuhan untuk pergi ke sana. Jadi kalau kita berdoa, ada banyak hal yang luar biasa. Ketika di sana baru kita merasakan, oh Tuhan luar biasa ya. Nyawa itu semua bergantung sama Tuhan. Ada ombaknya, saya nggak bisa berenang ibu bapak saudara, cuma bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau di rumah tidurnya enak, di sana tidurnya di lantai, dari papan aja gitu. Baru-baru rasa aduh sakit semua badan. Tuhan terima kasih ya. Ya itu, kalau kita berdoa, kita yang diubahkan. Hati kita ini yang pertama-tama Tuhan ubahkan. Dan akhirnya ada banyak apa?
ucapan syukur, rasa bangga, rasa penuh sukacita, karena Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Jadi mari ibu bapak saudara sekalian, kalau kita membangun house-nya itu betul, tapi kita juga harus membangun home-nya juga. Kalau kita mau membangun tempat ini, kita harus juga membangun sikap hati kita. Dengan cara bagaimana kita harus melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Kalau orang lihat Tuhan kita, mereka lihat kita ada Tuhan. Amin. Saya juga sampai hari ini terus terang aja, banyak sekali bergumul di jalan. Tuhan tolong saya, istri anak saya suka ingatin, Tuhan tolong. Saya juga punya kelemahan ibu bapak saudara sekalian. Di jalan perlu bergumul, Tuhan tolong. Tangan itu bisa dikepal dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kadang keceplosan minta ampun, Tuhan tolong. Saya masih terus bergumul kalau di jalan. Karena saya ini tipe orang yang tertib kalau di jalan gitu. Dan banyak orang gak tertib di jalan. Saya ke pasar aja pakai helm, tanya. Dan anak-anak gak boleh ada keluar bak motor kalau gak pakai helm. Saya mau tertib orangnya. Nah kalau lihat yang gak tertib itu bisa di jalan potong arah sana, begitu dia salah di sini yang dipendeli lagi kan, itu bisa tapi saya belajar, Tuhan ubahkan saya, Tuhan ubahkan saya, Tuhan. Caranya apa? Dengan berdoa. Ketika kita membangun atmosfer, banyak, saya mau landas lagi, banyak di luar yang akan membuat kita tidak akan bersukacita. Banyak yang akan menghalangi kita untuk bangun atmosfer itu. Oleh karena itu kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, kita yang akan diubahkan. Amin. Tuhan merindukan kita semua diubahkan. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Janji firman Tuhan, Tuhan berjalan di depan. Tapi kita juga harus ada sumbangsi di dalamnya. Kita harus ambil bagian. Kadangkala ada anak-anak Tuhan itu menjadi suatu kebanggaan. Kita sebagai orang percaya melihat nama mereka disebut, dipakai, dan diurapi Tuhan. Jangan mereka saja. Kita juga adalah orang yang dipakai dan diberkati Tuhan. Untuk jadi berkat di mana saja. Kalau kita lihat yang di atas, ya kita akan marilah banyak melihat ke bawah juga. Supaya kita juga, terima kasih Tuhan. Ternyata saya juga dipakai oleh Tuhan. Di mana saja. Jangan terlalu banyak lihat ke atas, jangan terlalu banyak lihat ke bawah juga. Kalau terlalu banyak lihat ke bawah, kita juga besar kepala nanti. Tapi kita sering lihat ke atas. Artinya gini, maksudnya kalau kita suka lihat-lihat orang yang hebat-hebat, kita ya memang sisi positifnya termotivasi. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita juga bersyukur. Bangga diri ada kan? Bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak sekalian. Suasana yang demikian itu gak bisa cuma karena kita lihat orang. Kita sendiri harus membangkitkan dengan cara melekat dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim LW untuk maju ke depan. Mesti makan selalu berganti. Ujiannya tepat banget ya. Padahal nggak janjian ya mas. Tapi itulah kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan selalu mengarahkan kita. Musim dunia ini akan banyak berganti. Ada banyak saja. Hari ini sampai hari ini aja hujan masih ada terus. Padahal sudah musim panas ya nggak tentu yang di luar. Tapi biar sikap hati kita ini, sikap hati yang melekat kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, karena hidup kita akan diubahkan. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil saya undang seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan musim akan selalu berganti. Nyanyikan pujian ini seperti sesuatu yang keluar dari hati kita karena kita rindu untuk mengalami apa yang kita doakan. Sekali lagi saya minta seluruh sidang jemaat tundukkan kepalamu, tutup matamu sebagai bentuk fokusmu kepada Tuhan dan persiapkan akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku, meliharaku seumur hidup. Mari nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Angkat kedua tangan kita, tangan pikiran kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku, meliharaku seumur hidup. Ibu bapak saudara sekalian, janji firman Tuhan ya bagi kami bahwa Dia adalah Tuhan tempat perlindungan. Tetapi Tuhan merindukan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang akan berdiri untuk membangun suasana yang ada di dalam rumah kita, yaitu dalam rumah hati kita sendiri. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa melekat kepada Tuhan dengan setia di dalam pembacaan firman Yesus. Dan Tuhan merindukan supaya kita berseru kepada Tuhan, yang artinya kita mau berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, apapun yang menjadi masalah dan persoalan, jawabannya ada di tangan ibu bapak saudara sekalian sendiri. Ibu bapak saudara sekalian hanya datang melekat kepada Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian hanya datang dan berseru kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang besar yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Tuhan terlalu besar dibandingkan dengan persoalan itu. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat setiap hati yang naik kepadamu Tuhan, tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, pikiran yang tertuju kepadamu Tuhan, roh yang menyala-nyala saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Bapa tempat perlindungan kami.
Kami nyaman ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita karena kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, hebat dan perkasa Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk kami senantiasa melekat kepada-Mu Tuhan. Kami akan senantiasa mau berseru kepada-Mu Tuhan. Hamba sebagai utusan-Mu Tuhan terbatas dalam banyak hal, tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar urapan kuasa Roh Kudus mengalir saat ini di tempat ini, menjamah, mengubahkan, menegur, membimbing kami semua Tuhan, untuk kami memiliki hati yang melekat kepada-Mu Tuhan, memiliki hati yang berseru kepada-Mu Tuhan. Sebagaimana kami adalah biji mata-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menghargai kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Itu terbukti Engkau rela mati di atas kayu salib dan menanggung kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam nama Yesus. Dan saat ini pagi hari ini yang mau berdoa di dalam nama Yesus, kami menang atas segala dosa dalam nama Yesus. Kami menang atas segala setan dan roh jahat di dalam nama Yesus. Kami menang atas segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami menang atas segala kutuk di dalam nama Yesus. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Kami berhak menerima berkat yang datang dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami terima pagi hari ini di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Allah kami berjalan di depan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai dengan kebenaran firman, tetapi kuasa Roh Kudus akan senantiasa mewarnai seluruh kehidupan kami. Mulai saat ini kami mau bergantung sepenuhnya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kami segera pekerja dan juga jemaat gereja Wadani Tambak Rejo ucapkan terima kasih atas berkat yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Elias Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami mau terus dekat padamu Tuhan. Kami mau terus melekat padamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak akan mendapatkan apa-apa Tuhan. Tetapi ketika kami melekat padamu, anugerah Tuhan yang luar biasa itu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selagi kantong persembahan dijalankan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Setiap hari Minggu ada ibadah raya di tempat ini. Ibadah raya pagi pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, dan ibadah raya sore pukul 5 sore. Dan untuk ibadah raya kita minggu depan, ibadah raya pagi firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jos Jaya. Dan untuk ibadah raya sore pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hans Chandra. Di tempat ini juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan ibadah doa malam kita untuk hari Rabu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Wimpi. Di tempat ini juga ada ibadah WBI setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk ibadah WBI kita hari Sabtu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Ivon. Di tempat ini juga ada ibadah sekolah minggu. Jadi yang mempunyai anak, cucu, keponakan bisa beribadah sekolah minggu di tempat ini.
Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita bangkit berdiri semuanya, kita akan mengakhiri ibadah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Raja di atas segala Raja. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus memperhatikan hidup kami. Tuhan terus memegang tangan kami. Bahkan Tuhan terus menuntun langkah kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu ada buat kami. Bahkan kasih Tuhan selalu tak terbatas buat kami. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Menopang terus hidup kami. Menolong hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami pun saat ini mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari diri kami. Apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Saat ini Tuhan terus memberkati kami. Terus melindungi kami. Terus menjagai kami. Bahkan Tuhan terus ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan kita, percaya dengan iman. Tuhan selalu memberkati kita. Diberkatilah saat Engkau masuk, diberkatilah saat Engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Dan kami percaya saat ini, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah bukakan jalan buat engkau. Kami percaya Tuhan, ada tangan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sukacita Tuhan, dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang begitu sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami, menjagai kami, bahkan memberkati dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.